Apa kabarnya Auto Lovers ya? Kembali lagi dengan saya Duet Adi. Nah, untuk video kali ini nih kita agak sedikit beda dari yang biasanya, tapi tetap seru tentunya. Karena kita lagi di salah satu tempat di Jakarta yang dia itu ada tempat go-kartnya, tapi juga ada tempat untuk motorsport equipment-nya juga nih. Itu juga cukup lengkap karena mungkin buat Auto Lovers yang suka motorsport, kayaknya saya rasa udah tahu nih ini tokonya apa ya. Nah, ini kita sekarang sedang berada di Go-Kart Avenue nih Auto Lovers ya, dimana yang dia itu juga sudah partneran sama Kimcom Store nih Auto Lovers ya. Auto Lovers yang suka balapan, suka track day ya, suka emang cari equipment yang sudah high top of the range gitu ya, yang sudah FIA certificate, tentunya pasti sudah tahu banget nih sama Kimcom Store. Nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita lihat nih ke dalam ada apa aja. Ini dia ya. Saya buka pintunya. Oke, selamat siang. Siang. Ini saya sedang sama Mas siapa nih? Saya Pandey, Mas. Mas Pandey. Ya. Oh, ini dari Kimcom Store nih ya? Betul, saya dari Kimcom. Oke, nah ini berarti kalau Kimcom Store itu dia di Go-Kart Avenue emang ada cornernya lah gitu ya? Betul, ada cornernya. Oke, nah ini mungkin kalau di sini nih saya lihat nih ada helm, ada collar, ada rib protector juga. Ya, di sini kalau di Kimcom Store ya, karena lebih tepatnya kita ada di go-kart. Oke. Jadi peruntukannya memang perlengkapan yang khusus untuk go-kart. Oke. Contoh dari helm, lalu dari rib, neck dan sebagainya. Bisa dilihat juga ada di sini ada glove. Ya. Ada sepatu, terus juga ada balaklava. Yang utama lagi, kita juga menyediakan dan menjual wear pack. Oke. Wear pack. Tapi ini lebih ke kartsuit lah ya? Betul, lebih ke kartsuit. Oke, nah ini juga lengkap nih ya? Lebih lengkap. Size-nya ada berbagai macam lah? Dari size anak-anak sampai size yang dewasa juga ada. Gitu. Oke, ini range-nya pun juga berbagai ya? Berbagai. Jadi benar-benar bisa dipilih-pilih lah, sesuai ya? Betul. Nah ini kalau saya lihat nih helmnya dia kebanyakan bel ya? Kalau di kita di Kimcom Store lebih lebih prefer ke bel karena memang dari sertifikasi dan reputasinya juga lumayan lah untuk di dunia go-kart. Iya. Tuh. Kalaupun orang karting ataupun track day kayaknya emang sudah familiar juga sama bel sih. Betul, sama bel, Mas. Iya, oke. Nah ini juga tadi ada neck atau collarnya juga nih. Ini dia Alpine Star nih ya. Dia buat di leher, Mas. Iya, buat di leher. Jadi cara makanya di gini, Mas. Ya, biar helmnya nggak lebih tepatnya dia menahan dari G-force atau guncangan sih, Mas. Jadi tetap stabil ya. Betul, lebih stabil. Nah ini ada rib protector ya? Rib protector. Kalau ini rib protector dari Sparco yang karbon, Mas. Oke. Jadi yang tadinya agak berat lebih enteng lagi kalau karbon, Mas. Gitu. Iya, benar. Nah ini jadi ya itu dia tadi karena kan emang ini fokusnya kart. Nah jadi misalnya kalau yang udah nyoba kart gitu ya mungkin lebih mau diseriusin, ini udah ada langsung pilihannya di sini. Betul, ya. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Jadi orang yang untuk mau main go-kart pun jadi langsung lihat apparelnya langsung. Gitu. Betul. Nah tapi kalau Kimcom Store tuh aslinya ada cabang lain Mas ya? Cabang kita sebenarnya ini yang side-nya. Oke. Yang utamanya kita di Bintaro. Nah tuh. Warga di Bintaro di sektor 1. Itu dia. Dekat pom bensin. Betul, dekat pom bensin. Dia lebih lengkap dan dari FIA pun juga ada. Iya, betul. Kembali lagi, apalagi kalau emang baru kepincut mau track day gitu kan biasanya kalau masuk track kan nggak boleh pakai equipment yang sembarang. Betul. Dia ada scrutiny ring-nya. Ya. Nah itu kan biasanya pasti dicek tuh. Kan nggak mungkin juga kita pakai helm motor gitu. Karena memang kalau helm untuk mobil atau go-kart dia visornya lebih kecil dibandingkan motor. Karena emang ya itu kan dia mengutamakan proteksi kepalanya ya. Betul. Dia aslinya bukan ngutamain bukan visionnya ya, lebih ke proteksi. Biar lebih on track sama fokus sama track aja sih. Itu dia. Nah itu di sana dia juga udah cukup lengkap. Dia tuh kalau di sana collarnya pun juga ada yang sudah untuk motorsport ya. Dia bukan yang fokus kart. Terus kalau nggak salah ada setir juga ada. Setir juga ada. Terus ya helmnya mungkin yang lebih ke motorsport juga, bel-bel juga ada kan. Ya sama race suit. Race suit ya. Itu di sana juga lengkap. Nah sama ada race bootnya lah ya. Race boot. Nah ini kalau di sini juga ada race boot yang khusus untuk go-kart. Iya untuk kart ya. Iya. Nah ini. Ya sebenarnya kalau go-kart itu contoh dari race boot ini, kalau yang FIA kan dia lebih ketahan api. Betul. Kalau go-kart tuh lebih ketahan gesek. Oh abrasion lah ya. Iya karena kan kita bersentuhan langsung dengan lapangan atau sirkuit kan. Betul. Nah ini berarti ini range-nya ada yang dari let's say low sampai high kalau di sini. Betul. Nah ini kalau yang paling low yang mana nih Bang?
Kalau paling low sebenarnya ini tidak dibilang low juga sih. Affordable lah. Affordable lah. Karena kalau ini peruntukannya untuk indoor. Oke. Oh Jadi iya benar. lebih low aja gitu. Kalau misalnya berarti ada rain covernya ya? Ya. Kalau yang untuk sedang model seperti ini, maaf. Ini tapi untuk anak-anak. Oke. Untuk anak-anak. Anak-anak. Kalau yang untuk lebih high lagi ada ini, Mas. Oke. Nah, ini perbedaannya sama low sama high apa tuh, Mas? Dari segi kualitas juga sih, Mas. Contoh kalau ini tuh bahannya tuh lebih apa ya? Lebih kaku atau kasar ya. Iya. Kalau ini dia lebih lembut, Mas. Walaupun terlihatnya kaku. Ketika kita pakai tuh lebih nyaman aja. Oke. Dari segi komfortnya. Betul. Tapi dua-duanya sih tetap aman ya? Aman. Oke. Nah, ini dia ada merek, ada OMP, ada Alpine Star, sama Sparko. Oke. Memang kalau untuk Kimcom Store kita mempunyai license-nya. Iya. Jadi kita langsung impor dari Italianya. Ada Alpine Star, OMP, lalu Sparko, lalu dan Bell. Oh iya, oke. Itu dia. Nah, kalau nggak salah Kimcom tuh ada apa namanya? E-commerce-nya juga ya? E-commerce-nya, kita ada e-commerce-nya di Tokopedia, ada Kimcom Bintaro, Kimcom Store-nya. Oke. Nah, ini jadi mungkin kalau mau kembali kan ada banyak nih, jadi bisa coba-coba dulu ya, Mas? Betul. Kita emang lebih menyarankan untuk lebih ke fitting dulu, karena kan berat badan dan tinggi badan itu mempengaruhi juga dari contoh kayak glove. Kalau glove itu kita tidak bisa ngasih sembarang karena setiap tangan orang itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang M, ada yang L, ada yang XL gitu, dan sebagainya. Dan untuk sepatu pun juga, kalau sepatu agak berbeda dengan sepatu-sepatu yang daily atau yang casual seperti biasanya. Karena kalau misalnya dia sepatu untuk race atau untuk balap, dia lebih mengkerucut, Mas. Iya. Gitu. Betul. Biar nggak bersentuhan lah pas itu pedalnya. Dan bedanya kalau untuk sepatu itu dia di belakangnya tuh ada ini, Mas. Jadi menahan untuk tidak licin. Gitu. Itu ya, jadi kembali lagi ya, emang ini bukan gimmick, emang ada fungsinya. Betul, ada fungsinya, tidak ada gimmick. Itu dia. Nah, ini ada bel apa aja nih, Mas? Ini kita di sini ada bel KC7 karbon. Oke. Dan sama bel RS7K Stamina. Kalau ini dia lebih ke no brand. Tapi sudah sertifikasi Snell, Mas. Iya. Gitu. Oh ya, sudah sertifikasi Snell ya. Karena kan beberapa emang ada yang boleh masuk mesti ada Snell-nya dulu. Betul, harus ada Snell-nya dulu. Nah, ini karbon, ini yang non karbon ya. Iya. Nah, ini mungkin kalau saya angkat aja nih, ini terus kalau bedain sama yang karbon, ini bener-bener enteng. Lebih enteng lagi, Mas. Tapi tentunya dia nggak sacrifice safety. Iya. Karena kan karbon kembali lagi ya. Ini bener-bener enteng nih. Dari belnya aja udah enteng, apalagi karbonnya. Itu dia, benar. Ini tadi kalau untuk rip protector berapa nih, Mas? Ini rip protector kurang lebih di harga 13. 13 ya? 13. Oke. Ini mungkin kalau bagi orang awam tuh, kok mahal ya? Tapi kan mungkin, let's say lah, ini kan saya yakin yang ini lebih murah daripada yang karbon kan? Iya. Tapi kalau masalahnya kita udah kompetisi lah ya, semua berat seberapa 0,0 gram, itu kalau udah balapan mah itu udah meters banget ya. Karena kan seringan mungkin. Iya. Karena biar performanya tuh benar-benar nggak kepotong-potong. Karena biar juga kita yang untuk di track ya. Iya. Berat tuh mempengaruhi juga, Mas. Betul. Kalau misalnya itu lebih enak aja, lebih enteng lagi. Iya. Apalagi kalau misalnya let's say endurance lah. Betul, endurance. Capek tuh Capek, Mas, benar. Ya. Kalau ini ya bisa lebih nyaman. Ya. Karena kalau lebih nyaman pun pasti lebih fokus di track. Lebih fokus. Betul, itu dia nih Troversnya. Ini tadi kalau di sini ada glove, ada balaclava. Oke. Nah, ini juga balaclavanya juga aslinya mungkin kalau Trovers kira tuh aslinya kenapa nggak pakai yang biasa aja ya, kembali lagi sih comfort sama dia breathability-nya lebih enak ya. Karena kalau untuk balaclava tuh lebih tepatnya dia ketika kita pakai helm, kita pakai balaclava yang asal-asalan atau yang agak licin, dia tuh jadi lebih longgar. Iya benar. Itu yang mengganggu banget gitu. Iya, itu dia. Iya, itu benar. Makanya untuk balaclava itu kita menyediakan beberapa varian atau tipe sebenarnya. Iya. Karena mungkin nih ya, ini fun fact aja nih Trovers. Kalau Trovers notice, kenapa di MotoGP nggak pakai balaclava? Kenapa, Mas? Nah, karena mungkin kalau buat motorsport, kalau balaclavanya kan dia itu mendukung ke fire safety-nya. Iya. Karena kan bisa aja kalau motorsport tuh amit-amit tabrakan, kebakar kan. Nah, ini mungkin itu perbedaannya kenapa di MotoGP
nggak pakai balok lava karena kan biasanya dia lebih ke terpental. Iya, terpental. Ya itu fun fact aja sedikit. Oh tapi ini saya lihat ada casual juga ya? Ada casualnya juga. Ini Martini Racing. Martini Racing. Jadi Sparko kolaborasi dengan Martini Racing yang menjualnya merchandise seperti ini. Oke. Nah ini sebelah sini masih ada lagi nih mas ya? Masih ada lagi. Kalau ini lebih ke merch-merchnya. Ini polo dia. atau hoodie. Iya. Ini ada polo, ada hoodie, ada shirt juga ya? Ada shirt juga. Nah ini kan ada McLaren nih. Ini McLaren. Tapi McLaren ini yang udah lama ya mas? Ya nggak apa-apa. Kalau dipakai ke sirkuit kayaknya juga orang nggak notice deh. Iya. Ada si Lando Norrisnya. Iya. Ricciardo yang pindah. Iya. Ini jadi kalau fans F1 ya, ini merchandise-nya tentunya juga ini genuine ya mas. Betul. Ini emang asli nih, jadi nggak usah khawatir lah, ini dirasa kayaknya juga udah asli ini bukan sablonan ini ya. Emang asli. Ini juga pilihannya ada banyak ya. Ada ya ini ada Martini Racing lagi, ada Sparko. Kita juga ada vestnya juga. Oh iya, ada vestnya juga. Oke. Nah ini kalau polo ini berapa nih mas? Kurang lebih di harga 1,2 loh. Oke, 1,2. Ini udah turun loh. Saya tahu. ini jadi bener-bener ya bisa lah buat apalagi mungkin kalau bukan go-kart tapi buat fans F1 gitu ya. Ini bisa banget sini karena ada merch-nya dan juga ini pasti sudah asli ya. Dan ternyata juga fun fact-nya mas, orang-orang yang mengikuti dunia go-kart tuh lebih tepatnya dia ke dunia F1. Oke, iya benar. Ternyata baru tahu ya. Karena kan emang semua driver F1 pasti awalnya dari go-kart. Betul, dari go-kart dulu. Iya, nih ya. Nih kalau di bawah ini ada apa nih? Ini kita ada tas gitu loh mas. Jadi khusus ini untuk tas helm lah. Betul. Jadi ada tas helm juga yang bisa langsung digabung dengan Hansnya. Oh iya, jadi lebih gampang lah ya. Betul. Jadi kalau untuk yang Alpinestar ini namanya Flow Helmet Bag, dia sudah ada casannya gitu mas. Jadi untuk biar dingin aja. Oke, biar langsung dipakai langsung. Betul, ada kipasnya dia. Oh begitu. Jadi masuk ke USB. Oke. Untuk yang Alpinestar. Kalau yang untuk yang OMP hanya untuk helm aja. Oke. Kembali lagi ini biar maksudnya nggak lecet-lecet gitu lah. Betul. Sama kan bisa taruh gloves juga, taruh apa. Jadi udah one bag gitu lah ya. Dan lebih agak pride aja mas ketika masuk. Iya. Nah ini kalau sebelahnya ada ininya garasi driftnya? Betul, di sebelah ini kita ada garasi drift. Jadi dia menjual beberapa merch dari gantungan, terus ada di sini juga ada air freshener, stiker dan tisu. Lalu lebih ke yang ini ada kaos, t-shirt, jaket sampai ke celana. Oke. Nah ini ya tentunya emang original ya, asli ya? Original. Oke. Nah ini jadi mungkin ya lovers yang suka garasi drift gitu ya, suka nonton Teja Zico atau Dipo. Nah ini bisa kesini. Ini dari paling murah pun 35.000 nih untuk kitchen saja ya. Nah ini jadi fans garasi drift bisa banget nih melipir ke sini lah ya. Ini apa nih kalau ini mas? Kalau ini dia lebih ke tisu. Oh tisu. Tisu untuk di mobil. Oke, khusus ya? Khusus. Oke. Di garasi drift berinovasi. Oke. Ya ini jadi ada keychain, ada air freshener, sama ada stiker mobil-mobil driftnya si Zico dan Dipo lah ya. Betul. Nah ini ada shirt juga ya? Iya. Oke. Nah ini kalau shirtnya berapa nih mas? Kurang lebih ada bervarian sih. Berapa sih ya? 175.000, ada yang 167 sampai harga di 250.000. Oke. Untuk t-shirt, oke. Ada celana juga ya? Ada celana juga bang. Oke. Kalau untuk celana kurang lebih di harga 200.000, kalau untuk hoodie di kurang lebih di harga 350.000. Garasi Drift itu salah satu shareholdernya lah kalau di sini ya. Garasi Drift salah satu shareholder di Go-Kart Venue ini. Oke, jadi kerjasama lah ya. Sama sering ada event juga ya? Iya. Oh ini ada topi atau keychain dari Sparko Martini. Iya, ini ada Scuderia Toro Rosso ya. Kalau sekarang tuh nama timnya udah Racing Bull, Cash App RB. Nah, ini Mas, ini berarti kan kalau kita masuk nih ya, tadi pertama kita lihat ada Kimcom juga. Nah, kalau sini ini apa nih? Kasirnya lah ya? Kasirnya. Oke. Jadi untuk tahap pertama ketika orang visit ke sini atau berkunjung ke sini untuk bermain go-kart, untuk orang yang baru pertama kali main di sini, paling kita regis dulu. Oke. Kita alihkan ke regis, nanti dari setelah regis baru untuk ke kasirnya. Oke. Dan di sini tuh kalau nggak salah dia ada
kelasnya ya? Ada kelasnya. Untuk kelas kita ada 2. Jadi di kelas rookie 1 sama di kelas expert. Oke. Nah itu jadi nggak bisa langsung lompat ya? Iya, kalau untuk yang baru pertama kali datang ke sini itu harus di kelas rookie dulu. Lap time Jadi kita time attack. Oke. Untuk persyaratan menyentuh di bawah berapa untuk ketentuannya, kurang lebih di sini tuh kita karena sudah track baru, jadi di bawah 20 detik, nanti bisa kalau udah di bawah 20 detik baru bisa naik ke kelas X. Ya itu dia. Jadi nggak bisa milih langsung expert gitu Betul, ya. karena emang banyak beberapa orang yang saya mau langsung expert karena nggak bisa, karena di kita tuh harus ada track recordnya dulu. Iya, jadi harus familiar sama tracknya dulu lah. Betul. Oke. Oh ini ada peraturan Dan tinggi di juga. kita juga ada syarat dan ketentuannya untuk bermain go-kart. Oke. Contoh di sini ada senior dan junior. Kalau di senior itu atau junior yang membedakannya apa? Jenis go-kartnya. Oke. Kalau untuk senior kita memakai jenis go-kart namanya Sodi. Kalau Iya. untuk junior kita memakai jenis go-kart yang dinamakan kadet atau lebih ke lokal aja. Jadi ada 2 tipe. 2 tipe. Oke. Jadi ini ya lebih kembali lagi mungkin buat yang junior juga jadi bisa ada emang go-kartnya sendiri ya. Betul. Justru itu mungkin lebih aman. Betul. Karena sesuai kelasnya lah. Iya. Oke. Nah ini berarti kalau proses regis itu kayak gimana tuh Mas? Kalau regis bisa kita kesini Mas. Oke. Kalau regis, contoh ya Mas, bisa diisi nanti last name, first name, birth date. Setelah itu ada kita mengisi racer name, yang dimana untuk yang nanti akan ditampilin seperti contoh seperti ini di leaderboard lah. Ya di leaderboard. Nanti setelah itu nanti kita ada TNC yang dimana setelah itu kita ditanda tangan baru bisa ke kasir untuk payment. Oke. Nah ini berarti bentar kita ke kasir dulu nih. Itu berarti dia untuk bayarannya dia tuh hitungannya per lap apa per session? Per session. Untuk satu sesi itu kurang lebih kita dapat 6 menit. Oke. Yang dimana di kelas rookie itu di harga untuk weekday di harga 130, untuk weekend di harga 150. Oke. Kalau untuk di kelas expert di weekday itu di harga 150 dan di weekend itu di harga 105. Berarti lebih murah di weekday. Nah, lalu untuk satu sesi itu 6 menit bisa dapat berapa lap? Kurang lebih di 12 sampai 15 lap. Tergantung dari si pengguna go-kartnya juga. Betul. Lebih cepat, lebih banyak lap yang kita dapat. Biasanya sih satu sesi nggak cukup ya. Biasanya satu sesi nggak cukup. Kalau misal apalagi waktunya nggak dapet, dia harus nambah lagi. Ya betul. Ya itu kembali lagi lah ya. Kembali lagi. Oke. Nah ini berarti kalau setiap di sini tuh sudah disediakan kitnya. Kalau untuk menyediakan, kita menyediakan itu dari helm, jaket, sama semisalnya dari pengunjung memakai sendal, kita sudah menyediakan sepatu atau sendal. Iya. Disarankan sih tidak memakai sendal lah ya. Betul, jangan. Karena agak berbahaya sebenarnya. Betul. Iya, karena kan emang dia terbuka kan. Terbuka, betul. Jadi ya kalau kembali lagi emang mengutamakan safety lah. Betul. Lalu kalau untuk kita mewajibkan dari pengunjung itu memakai balaklava dan gloves. Oke. Semisalnya dari pengunjung itu tidak membawa, kita menyediakan. Oke. Tidak menyewa, jadinya jatuhnya beli. Oke. Nah ini berarti saya udah sudah regis, sudah bayar, kasir, terus ke briefing room. Oke, kita cek nih kayak gimana. Ini berarti untuk safety brief lah ya? Iya, betul. Oke, seperti ini ya. Oke, ini berarti ada instrukturnya lah di sini. Nanti setelah tayangan ini ditampilkan, baru nanti kita ada menjelaskan beberapa TNC yang memang harus dilaksanakan. Contoh ada beberapa yang tidak boleh, kayak di go-kart itu tidak disarankan untuk gas sama rem itu bersamaan. Karena kalau bersamaan efeknya itu contoh ketika kita ngegas tiba-tiba rem itu dia biasanya tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi yang mengakibatkan rem itu blow. Jadi lebih baik disarankan untuk kanan atau gasnya dilepas terlebih dahulu baru ditekannya rem. Iya. Sama mungkin yang paling basicnya ya, go-kart itu bukan bom bongkar ya. Betul. Karena memang banyak orang tidak untuk mendiskriminasi, tapi edukasinya masih belum aja. Gitu. Mungkin sekilas mirip. Sekilas benar mirip. Nah itu bisa ditekankan karena ada damage charge-nya. Damage charge-nya kurang lebih.
Ini jadi ini tapi tentunya ditentukan dulu ya, apakah itu human error atau memang dari go-kartnya. Jadi tidak misalnya amit-amit crash, itu kan masih ada prosesnya lagi lah ya. Jadi nggak langsung dikenakan. Betul. Oke. Tadi ketika regis pun sebenarnya ada kaitannya dengan demensia. Jadi kalau semisalnya dari si pengguna go-kart ini melanggar dari aturan-aturan, kita bisa review lagi, baru bisa kita kenakan. Oh, oke lah. Nah, ini ada tracknya ya? Ya, ada tracknya. Tapi disclaimer ini untuk track yang lama sebenarnya. Oke. Ada course dan nation. Kalau untuk saat ini course track dan Jakarta. Nah, ini jadi mereka dapat safety briefnya di sini lah ya? Iya. Oke, nah ini berarti udah regis, udah bayar, safety brief, terus kita kemana nih Mas? Ke ruang operator untuk mengenakan helm atau jaket. Oke, coba kita ke sana sekarang ya. Nah, ini ruang operator ya? Ya, betul. Di sini ruang operatornya. Sini kita ada jaketnya, ada size-nya, lalu juga di sini di helm, dan semisalnya untuk pengunjung go-kart membawa handphone atau dompet, jadi nggak usah khawatir, ada kita locker. juga ada lokernya. Karena juga kita tidak menyarankan untuk membawa HP atau di kantong. Betul. Takutnya jatuh. Ya, takutnya jatuh, tuh bisa juga itu membahayakan driver yang lain. Betul. Hazard lah jadinya. Sama kan lebih enakan kayak gini sih. Iya. Oke, nah ini helmnya ya. Ini ada beberapa size juga nih. Size. Oke, ada size. Ini jaketnya juga sama ya? Jaket juga ada size-nya juga. Oh, ini kalau mereka yang tidak membawa sepatu. Iya, tidak membawa sepatu atau mengenakan sendal. Oke. Jadi disarankan untuk menggunakan si sepatu atau sendal dari kita. Nah, ini buat yang junior nih helmnya. Ini untuk helm yang untuk junior, betul. Oke. Nah, berarti kalau untuk mereka yang tidak bawa balaclava atau glove tuh kayak gimana, Mas? Lebih disarankan untuk membeli terlebih dahulu. Kita menyediakan. Nah, itu berapa tuh kisarannya? Satu set kita itu di harga 30.000. Balaclavanya 20.000, untuk glove-nya 10.000. Oke. Itu boleh dibawa pulang? Boleh dibawa pulang, nggak dibalikin lagi. Tidak sewa. Oke. Nah, ini berarti kan kita udah kesini, itu fittingnya dibantu ya? Fittingnya juga pun dibantu nanti dari tim kita. Jadi setelah itu nanti biasanya ini di sini ada orang untuk yang ngatur flow. Bisa disebut atas nama siapa, nanti disebutkan untuk nomor go-kartnya. Gitu. Oke. Nah, ini kan berarti misalnya lagi rame nih, Mas. Nah, ini berarti apa di sini ada kayak tempat nongkrongnya dulu gitu, Mas? Ada, Mas. Ada tempatnya nongkrong paling untuk ruang tunggu atau lebih tepatnya untuk nunggu untuk sesi, bisa di sini, Mas. Oh, bisa di sini. Oke. Nah, ini ada leaderboard lagi juga nih. Ya. Oke. Ini tapi leaderboard apa dia ada lap time juga? Ada lap time juga. Oh, ada lap time juga ya? Nah, itu juga tuh. Itu kan kembali lagi buat orang yang pengen bener-bener mengasah racecraft-nya gitu. Betul. Ya. Kan dia jadi bisa tahu lah. Bisa tahu. Nah, terus juga kalau semisalnya sesi pun sudah selesai, biasanya untuk dari pengunjung atau teman-teman itu bisa foto di podium. Nah, ini yang wajib biasanya. Oke, nah ini jadi udah biasa lah foto-fotonya gampang ya. Nah, tapi kalau nggak salah saya tadi di depan di kasir saya lihat ada kayak foto pack, itu apa tuh, Mas? Oh, itu dia kita setiap weekend lebih tepatnya itu kita menyediakan jasa fotografer. Oh. Gitu. Jadi biasanya kan untuk teman-teman atau pengunjung itu pengen mengabadikan momen main go-kartnya, jadi kita menyediakannya. Oke. Jadi nggak usah bawa fotografer lagi ya. Tapi apakah boleh? Kalau untuk membawa sendiri pun sebenarnya nggak masalah, Mas. Kita balikin lagi. Asalkan tidak mengganggu dari jalannya sesi. Gitu. Oh, di sini toilet sama musola ya? Iya, di sini ada toilet dan musola. Oke. Nah, ini saya lihat kan di sirkuitnya ada floodlight ya. Ini berarti kalau malam tetap terang ya? Malam tetap terang. Kita ada lampunya. Ini kalau malam tuh dia sampai jam berapa? Kita untuk jam operasional di weekday itu kurang lebih di jam 1 sampai jam 10 malam. Lalu untuk di weekend kita kurang lebih jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tetap di jam 10 malam. Nah, tadi kan selain bisa book session, tapi dia bisa book kayak misalnya full day gitu bisa? Bisa, untuk full day. Lebih tepatnya ke private booking. Iya, private booking. Private booking. Jadi kita juga close untuk public. Iya, close to public.
Nah itu kalau kayak gitu dia bisa lebih ke kontak dulu lah kalau kayak kontak gitu. dulu, lebih disarankan untuk kontak dari admin Go-Kart Venue. Nah kalau mau kontak itu dari mana tuh Mas? Kontaknya itu ada di bio Instagramnya Mas. Bio Nanti Instagram. ada WhatsApp-nya, bisa langsung WhatsApp aja. Oke. Nah ini mungkin coba kita lihat nih untuk unit go-kartnya nih. Boleh. Ini di CC di 270 cc. Oke, dia tapi ini pakai limiter. Pakai limiter, betul. Berapa limiter? Kalau untuk di kelas rookie kita di limit kurang lebih di 45 km per jam. Oke. Kalau untuk di kelas expert kita limit di kecepatan 75 hingga 80 km per jam. Oke. Jadi udah lumayan kenceng lah. Lumayan kencang teman-teman. Kalau di turn lumayan kerasa itu. Iya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin kembali lagi ya, karena kan emang sudah ini udah yang menyentuh 200 cc lah ya, bukan yang 100-an. Jadi mungkin kalau buat auto lovers yang memang sudah punya ring protector apa itu memang kalau sudah punya bawa aja nggak apa-apa. Bawa aja nggak apa-apa. Lebih disarankan lah. Disarankan juga gitu. Sama bawa helm sendiri boleh. Bawa helm sendiri boleh. Bawa jadi tidak perlu membeli balaclava di kita sebenarnya. Oke, jadi atas sampai bawah bawa sendiri boleh ya? Boleh, nggak masalah. Nah, itu dia. Jadi karena lebih proper aja sih. Ya, lebih proper sama kalau foto kayak lebih keren. Oke, nah ini total ada berapa unit Mas? Kalau untuk di kelas Sodi atau go-kart Sodi ini kita total ada 8. Oke. Kalau untuk yang kadet itu kita ada 5 unit. Oke, 8 tapi biasanya langsung ke on track berapa, untuk backupnya ada berapa? Kalau untuk on track kita lebih menyarankan 6. Oke. Lalu untuk backupan itu kita 2. Sama ada peraturan flagnya kalau di sini? Kalau untuk peraturan flag tetap ada. Kalau ketika bendera kuning berkibar tandanya untuk pengunjung atau pengguna go-kartnya itu menurunkan kecepatan. Karena biasanya contoh ada yang mengalami crash atau nabrak ban segala macam, kita untuk itu yellow flag. Yellow flag. Tapi ketika bendera hitam atau putih berkibar, itu tandanya sesi atau race itu sudah selesai. Jadi bisa masuk lagi ke pit. Marshall di tengah situ ya? Marshall di tengah situ. Oke. Nah itu dia. Jadi mungkin buat auto lovers yang bener-bener lagi suka motorsport nih, atau suka go-kart, karena kan ya kembali lagi semua racer profesional tuh mulai dari go-kart. Lewis Hamilton, ya siapa aja sih aslinya semuanya. Ya, dan ini juga tentunya untuk go-kartnya dia juga sudah yang lumayan ya. Dia sudah yang 200 berapa tuh Mas? 270 cc. Ya, biasanya kan 100 atau elektrik gitu ya. Nah, ini juga ini udah bener-bener kerasa lah, dia untuk turnnya kerasa, dia getaran mesinnya kerasa ya. Jadi bener-bener dapat gitu lah ya. Jadi udah lumayan seru nih kayaknya nih. Nah, ini buat go-kart event ini lokasinya di mana Mas? Kita lokasi lebih tepatnya ada di Lebak Bulus. Lebak Bulus ya? Betul. Open day-nya? Open day. Hari bukanya? Hari bukanya kita buka setiap hari. Setiap hari? Setiap hari kita buka. Dari jam? Dari jam 1 sampai jam 10. Itu untuk weekday. Dan weekendnya dari jam 9 sampai jam 10. Nah itu dia ya. Jadi ya bisa langsung datang. Bisa langsung datang. Pengen datang nih. Nah ini juga nanti kita akan mencoba nih ya, tim dari Autorich untuk coba nih. Kita akan coba, kita juga menjajal juga nih. Karena ini dia layoutnya yang baru ya? Layout yang baru. Kita kurang lebih baru seminggu ganti track. Nah itu dia nih, jadi perdana lah. Masih anget-angetnya. Ini masih anget-anget, sama ini lagi cerah nih. Lagi cerah. Jadi bannya nge-gripnya enak. Betul. Nih. Secara teori sih harusnya begitu. Secara teori. Iya, ini jadi enak nih ya, kering gitu kan. Jadi kayak bener-bener nge-grip. Nah ini jadi nanti untuk part 2-nya nih, kita akan coba langsung balapan nih ya. Kita mungkin antara kita time attack atau apa, akan kita coba nanti. Jadi ikutin terus nih Auto Lovers untuk part 2-nya.